Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kita kembali lanjutkan di hadis yang nomor 13 dari Zaid ibn Sabit radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul rakhasa memberikan rukhsah, memberikan keringanan kepada orang yang berhak melakukan transaksi ariyah an yabi'aha bi kharsiha, dia boleh menjual dengan khars, ditaksir yang kira-kira beratnya sama dengan yang dijual. Dan di dalam redaksinya Imam Muslim itu bi kharsiha tamron, ditambahkan keterangan dengan kurma kering yang diperkirakan beratnya sama. Ya'kulunaha rutoban. Lalu dia bisa makan rutop yang dia beli tadi. Dan kalau kita bahas tentang bab aroya, ini sudah dibahas sebelumnya terkait dengan muzabanah. Jadi basicnya muzabanah itu adalah sesuatu yang diharamkan dan dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak hadisnya. Muzabanah artinya adalah kita menjual kurma yang sudah kering lalu dipakai untuk membeli rutop, membeli kurma basah atau kurma segar yang masih di pohon ataupun yang belum dipetik. Lalu kita perkirakan ya, dari kurma tadi kira-kira berapa beratnya. Nah, muzabanah itu adalah perbuatan yang diharamkan, namun dia memiliki kondisi yang dikecualikan. Ya, itulah namanya aroya. Jadi ariyah itu adalah transaksi yang dikecualikan dari muzabanah. Aroya itu salah satu jenis muzabanah di mana kita menjual tamar, kurma kering dengan kurma segar. Hanya saja ada syarat-syarat yang kita harus penuhi, nanti akan dibahas di dalam bab ini. Jadi kata-kata rakhasa di situ maksudnya adalah tarkhis. Artinya yang tadinya muzabanah tidak boleh sama Nabi, untuk yang ariyah itu diperbolehkan. Dan di situ juga nanti meskipun nanti ada alasan untuk diharamkan, tapi kenapa dikecualikan dan dibolehkan, nanti ada syarat dan ketentuan. Kalau kita merujuk ke pembahasan muzabanah, alasan diharamkan yaitu adalah karena apa? Karena nanti kalau kurma segarnya, kurma basahnya tadi mengering, otomatis dia akan berkurang, yang kusu ida jaffa. Dan itu kita dalam konteks menjual belikan kurma segar dengan kurma kering, maka tidak boleh. Sementara dalam kasus ariyah itu dibolehkan, ada keringanan, padahal alasan keharamannya tetap ada. Benar kan ya? Jadi untuk kurma basah tadi ketika mengering itu kita tahulah pasti dia akan tetap berbeda gitu ya, belum tentu bisa dipastikan sama. Nah, sahibul ariyah yuradu biha an-nakhla al-wahidah allati laisa bijiwariha syai'un minan nakhl. Jadi ariyah di sini maksudnya nakhla adalah satu pohon kurma yang di sekitarnya tidak ada pohon kurma yang lain. Jadi maksudnya adalah pohon kurma yang dimiliki oleh pihak pemilik. Contohnya gimana? Ada kebun dan di situ ada banyak pohon kurma. Nah, salah satunya tadi ya, itu ada pohon yang dimiliki oleh seseorang dan dia tidak memiliki pohon kurma yang lain. Nah, kemudian dikatakan lihadhihi nakhla ariyah li'annaha arat wa khalat min nakhil ukhra mamlukah limalikiha. Jadi kalau kita
lihat ini definisi secara bahasa. Jadi di sekeliling kebun itu ada banyak kurma pohonnya. Kemudian ada seseorang dia punya satu pohon dan dia nggak punya pohon lain. Kenapa dikatakan ariyah? Jadi ariyah itu artinya arat dan khalat, kosong. Dia nggak punya kepemilikan kurma yang lain. Jadi kalau ariyah itu juga kalau kita lihat dalam bahasa Arab telanjang tanpa busana, tanpa pakaian itu semakna dengan kata-kata itu. Sehingga akhirnya dipahami ya dari makna tadi, aroya itu berlaku untuk pemilik kurma yang punya tunggal di situ, dan inilah yang dikatakan oleh sebagian para ulama. Namun sebagian lagi berpendapat bahwa ariyah itu tidak mesti ya, tidak mesti berlaku pada kasus yang memiliki satu pohon kurma semata gitu. Jadi di sini ada dua penafsiran ya, atau dua pemaknaan, apakah ariyah itu hanya boleh dilakukan bagi pemilik satu pohon kurma atau boleh bagi siapapun yang dia itu punya kurma yang banyak, yang misalkan satu kebun itu ada beberapa, lalu dia melakukan transaksi ariyah selama tadi ada rukun dan syarat yang terpenuhi. Jadi itu ya poinnya. Wa qalu inna istidlal al-mukhalif bi hadisil bab wa istidlal bi mafhumil mukhalafah. Li'annahu lamma qala li sahibil ariyah akhadhu minhu anna ghairu sahibil ariyah la yajuzu lahu bai'ul araya, lakin kalimah sahibil ariyah adalah laqab la yuhtaju bi mafhumihi inda al-jamaahir. Jadi di dalam hadis itu ada kata-kata sahibul ariyah. Apakah maksudnya adalah hanya benar orang-orang yang punya kurma dengan konteks ariyah tadi, atau siapapun boleh? Jadi kalau yang pendapat pertama membatasi hanya orang yang kondisinya seperti ini saja. Sementara pendapat kedua mengatakan enggak. Dalam kondisi dia punya banyak atau beberapa pohon kurma pun itu boleh. Namun secara ringkas, jadi ini cukup agak panjang lebar ya mendefinisikan atau menjabarkan ini. Namun secara ringkas atau pada intinya, gitu ya, pendapat pertama mereka memandang bahwa ini hanya terbatas pada si pemilik kurma ariyah saja. Jadi mereka memahaminya seperti itu. Sementara pendapat yang lain mengatakan sahibul ariyah itu adalah sekedar ungkapan yang kita tidak bisa batasi dengan mengatakan berarti selainnya nggak boleh, ya. Selama ada syarat-syarat yang dituntut dan diminta bisa terpenuhi. Lalu kemudian an yabi'aha bi kharsiha. Apa maksud dari khars? Khars itu adalah takdir, taksir. Jadi diperkirakan apa yang ada di pohon itu. Jadi di pohon itu biasanya kan ada buahnya. Nah, kita taksir, kita perkirakan. Maka al-kharis atau al-kharis itu adalah orang yang menaksir, orang yang memperkirakan. Dia akan melihat, dia taksir berapa nih kurma yang ada di pohon, kurma segarnya, rutobnya itu kira-kira nanti totalnya kalau berubah menjadi kurma kering berapa. Jadi yang ditaksir itu kurma segar yang ada di pohon, kalau dia mengering itu jadi berapa tuh kira-kira. Nah, di sini ada dalil bahwa kita boleh melakukan teknis khars atau taksir tadi sebagaimana yang dipraktekkan oleh jumhur ulama, berbeda dengan Abu Hanifah. Jadi kalau Abu Hanifah itu melarang. Dan juga di dalam hadis ini syarat khars rutab itu dia bisa dijual selama sudah ditaksir. Jadi tidak boleh ya dalam praktek ariyah sembarangan, tidak juga. Karena secara prinsip ini nanti berlaku kaidah dari komoditi riba, maka untuk bisa melakukannya dia harus ditaksir oleh ahli dan diperkirakan ini kurma segar ini nanti kalau mengering kira-kira berapa kadar persen air yang akan hilang, dan kalau kurma keringnya punyanya misalkan berapa
1 mangkok. Nah, butuh kurma segar berapa untuk bisa menjadi kurma kering 1 mangkok? Contohnya kata beliau, kalau misalkan di pohon tadi, nakhlah itu pohon kurma, ada rutop yang kemudian kita datangkan si penaksir ya, orang yang memang ahli dalam memperkirakan. Lalu kita bilang, tolong dong kamu hitung ya, kamu taksir kira-kira kurma yang ada di pohon ini kalau nanti menjadi kering, kira-kira berapa? Nah, kemudian dia bilang, oh ini nanti jadinya 30 sok, kata dia. Sehingga berarti kalau gitu kita boleh untuk menjualnya dengan kurma kering dibayar 30 sok. Dan nggak boleh minta lebih. Seperti itu. Ya kulu narutoban. Ya kulu narutoban ini dalil yang menunjukkan bahwa dalam transaksi Aria itu khusus pada kasusnya orang yang mau makan kurma segar saja. Jadi tidak boleh kemudian kurma segar tadi diserahkan setelah dia berubah menjadi kurma kering. Jadi kurma keringnya diserahkan saat itu, sedangkan si pembeli maka tidak mesti dia harus ambil segera, tapi yang penting dia boleh makan, boleh ambil yang dia sudah beli tadi selama dia masih dalam bentuk rutop. Jadi bisa saja dia petik dulu gitu ya. Jadi secara ringkas intinya ini poin-poinnya bahwa transaksi Aria itu adalah pengecualian dari muzabanah. Yang kedua, disyaratkan dalam transaksi Aria itu bahwa rutopnya itu harus ditaksir. Berapa nanti kalau dia berubah menjadi tamar. Dan kemudian disyaratkan kurmanya tadi itu harus mumasilan, harus sama beratnya berdasarkan taksiran, karena kalau dia tidak ditaksir dan tidak dihitung terlebih dahulu, tidak boleh. Dan kemudian poin yang ketiga, bahwa taksir itu merupakan cara yang dibolehkan oleh syariat. Dan sebagai gantinya, dia boleh makan kurma segarnya. Yang diserahkan rutop dan tidak diserahkan tamar. Jadi si penjual ya serahkan kurma segarnya. Lalu disyaratkan pada kharis, pada pihak yang menaksir tadi, harus orang yang punya khibrah, punya skill, punya keahlian, punya pengalaman, sehingga dia bisa melakukan penaksiran dengan tepat. Dan dia adalah orang yang bisa dipercaya. Gitu ya. Jadi bukan tipe orang yang berkhianat atau mungkin diragukan kejujurannya dan seterusnya. Jadi di sini diulangi lagi bahwa transaksi Aria adalah pengecualian dari transaksi muzabanah yang diharamkan. Meskipun illah atau alasan haramnya muzabanah masih ada pada Aria, namun itu tidak mengapa. Kemudian yang berikutnya, dalam transaksi Aria, kurma segar itu harus ditaksir sedemikian rupa supaya nantinya ketika dia kering itu sama beratnya dengan kurma kering yang dijadikan sebagai alat bayar. Misalnya di pohon ini kira-kira berapa jadinya kalau dia mengering? Anggap jadi berapa? 30 sok. Maka yang diserahkan sebagai alat bayarnya adalah 30 sok kurma kering. Meskipun kondisi sekarang dari
kurma segarnya itu masih lebih berat dari 30 sok. Lalu transaksi ariyah hanya bisa dilakukan setelah ditaksir terlebih dahulu. Karena di situ masih ada illah dari larangan komoditi riba. Sehingga tidak bisa seenaknya atau mengabaikan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian pihak yang berhak menaksir adalah mereka yang ahli dan sudah berpengalaman dalam dunia itu. Kemudian juga dia harus orang yang amanah dan bisa dipercaya. Kemudian kurma kering diserahkan pada saat akad, sedangkan kurma segar tidak mesti langsung dipetik. Bisa dibiarkan dulu, asalkan itu untuk dimakan dalam kondisi segar, bukan dengan tujuan untuk dikeringkan. Jadi ariyah adalah rukhsah atau keringanan yang diberikan syariat kepada mereka yang sangat membutuhkan kurma segar namun tidak memiliki alat bayar yang lain kecuali kurma kering. Ya. Kurang lebih itu beberapa faedah yang kita bisa ambil dari hadis yang ke-13 ini. Dan insya Allah kita akan lanjut di hadis yang ke-14 dari hadis Abu Hurairah. Dan ini juga sepertinya masih bicara tentang ariyah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.